Ya, teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar bareng tentang obligasi ya. Ini juga salah satu kelas aset atau ya aset juga yang bisa dipakai selain juga dari duit gitu. Nah, di sini sebenarnya dia itu seperti kayak surat utang, teman-teman. Surat utang tuh gimana, Bang? Gampangnya untuk memahami gitu. Jadi misalnya nih, kan yang menerbitkan ini cuman pemerintah sama perusahaan kadang-kadang ya. Nah, kita tuh sebenarnya kayak ngasih utang ke mereka gitu. Sama kayak misalnya nih kalian mau ngasih utang ke saudara kalian, kayak kalian ngasih utang ke teman kalian, ke siapapun, ke pacar kalian gitu, ke gebetan kalian. Sama itu kayak si kita tuh ngasih utang ke pemerintah dan perusahaan. Cuman kita nanti akan dapat surat tuh bahwa nanti kita akan dibayar per berapa bulan, dibayar per berapa tahun gitu. Jadi kalau gue sendiri, gue daripada membayar hutang, gue ngutangin teman gue mending ngutangin pemerintah Indonesia. Dibayarnya pasti gitu kan, dia harus kolaps dulu kalau misalnya mau mau nggak berbayar, mau nggak dibayar gitu. Kalau misalnya ke teman kita kan lebih lebih mungkin untuk dibayarnya telat dan lebih mungkin untuk tidak dibayar bahkan gitu. Nah, ini juga ada contoh beberapa negara ya yang gagal bayar obligasi. Contohnya kayak semacam ini Argentina, Yunani, Venezuela, Sri Lanka dan Zimbabwe gitu. Jadi ini ya beberapa alasan kenapa mereka gagal bayar tuh juga termasuk mereka tuh punya krisis ekonomi, utang yang menumpuk gitu. Jadi kalian bisa bisa apa ya namanya ya? Bisa timbang-timbang lagi kalau misalnya kalian mau ngasih utang, kalian ngasih utang ke siapa nih? Apakah ke pemerintah, apakah ke perusahaan, apakah ke teman kalian, apakah ke orang tua kalian gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya cara memahaminya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita beli obligasi, kita itu ngutangin pemerintah, kita tuh ngutangin perusahaan. Dan ngutangin pemerintah itu nggak cuma pemerintah Indonesia, kita juga bisa ngutangin pemerintah Jepang, kita ngutangin pemerintah US itu juga bisa. Nanti kalian akan dapat kupon atau bunga di setiap periode tertentu gitu. Jadi nggak cuman 1 bulan, nggak cuman 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Gua juga ada pakai juga obligasi itu yang paling 6 bulan tuh udah dibayar gitu, meskipun periodenya tuh 5 tahun gitu. Jadi dilihat lagi setiap berapa bulan nih periodenya yang kalian akan dapat kuponnya, itu harus dilihat. Nah, ini ada beberapa ringkasan ya. Kalau obligasi pemerintah tuh biasanya lebih low risk. Jadi perusahaan tuh sebuah pemerintah itu harus bangkrut dulu nih atau krisis ekonomi dulu baru dia gagal bayar. Kalau obligasi perusahaan kan berarti perusahaannya doang nih, mau itu di Indo mau di luar negeri, perusahaannya doang tuh. Kalau misalnya mau gagal bayar berarti perusahaannya harus bangkrut dulu atau harus pilot dulu gitu kan. Tapi kan perusahaan kan kecil ya, lebih kecil daripada sebuah pemerintah. Kecuali perusahaannya lu sebesar Apple gitu, atau sebesar Tesla, sebesar ya itu kalau misalnya itu kan itu size-nya sebesar Indonesia sih. Itu beda 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 apa ya, beda size lah. Kalau misalnya perusahaan Indonesia itu kan banyak juga yang ngeluarin kan, itu kan nggak sebesar pemerintah Indonesia kan, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau yang perusahaan ini obligasi perusahaan tuh dia bunganya lebih tinggi ya, tapi juga lebih high risk karena kan yang menjalankan itu satu perusahaan kan paling CEO ya atau direktur kan. Direkturnya kan ya selevelnya itu paling selevel perusahaannya aja. Tapi kalau sebesar pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia, itu kan banyak yang mikirin kan gitu teman-teman. Paling gampang seperti itu. Nah, ini sebelum kalian membeli sebuah obligasi ada beberapa yang harus kalian analisa dulu. Harus kalian riset dulu, do your own research gitu. Pertama-tama ini analisa yieldnya atau returnnya. Jadi yield YTM itu yield to maturity. Jadi itu adalah total nominal nih yang akan kalian dapetin dalam waktu tertentu. Contoh kita akan langsung ini ya. Misalnya nih, ini gua akan contohin di bibit ini aja ya karena ini yang paling gampang sih sebenarnya teman-teman. Kalau kalian punya pilihan yang lebih gampang, it's okay. Nah, misalnya ini kan unitnya kalian beli 100 berarti dapat 101 juta. Kupon per 6 bulannya itu 2,4 juta. Nah, di sini proyeksi returnnya itu 105 juta itu sampai 15 April 2026 gitu. Jadi jatuh temponya itu 15 Agustus 2025 ini per berapa bulan nih? Jadi sekarang Juli berarti Agustus ya. Itu yieldnya 2,7%. Ini yang lain ya, ini yang lain. Jadi kalau yang ini itu yang FR86, sedangkan yang ini itu FPBS 036. Jadi beda lagi. Gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan lagi teman-teman kalau misalnya kalian mau mau dapetin
mau beli ini, kalian mau membeli obligasi ini, kalian akan mendapat return itu di akhir ya, di akhirnya itu 15 April 2026 itu sekitar segini, tapi per 6 bulannya itu kalian dapat segini gitu. Itu harus kalian analisa dulu. Jadi total nominal yang kalian dapat itu berapa. Nah, ini harus dibandingkan sama BI rate gitu. BI rate itu sebenarnya kayak benchmark, teman-teman. Seminimal-minimalnya itu harus lebih dari BI rate. Jadi BI rate sekarang tuh berapa? Kalian kalau mau beli itu di atas BI rate gitu. Jadi ini kan BI rate itu sini ya, suku bunga dasar. Itu harus lebih dari obligasi, sorry kok deposito. Oh iya, ini benar. Jadi ini harus dibandingkan sama BI rate, suku bunga dasar itu harus lebih dari obligasi sebenarnya. Harus lebih dari obligasi. Nah, rumusnya gampang sih sebenarnya teman-teman. Ketika BI rate itu lebih besar, maka mending taruh di deposito. Ketika BI rate itu lebih kecil, maka harus ditaruh di obligasi. Sebenarnya BI rate itu kan suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia kan. Jadi nanti semua deposito itu kemungkinan besar akan ngikutin BI rate gitu. Jadi ketika BI rate-nya ditinggiin, kemungkinan dia akan si bank-bank yang lain itu, bank-bank entah itu BUMN atau bank swasta itu akan ngikutin BI rate itu sendiri gitu. Jadi ketika ini dikerek naik, maka depositonya itu akan bisa naik. Nah, kita bisa taruh di deposito aja. Tapi kalau BI rate-nya turun ya, kita bisa taruh di obligasi gitu. Karena misalnya BI rate-nya itu 4%, tapi obligasi kalian ini tadi ini ya. Kalian bisa dapat return tuh sekitar yieldnya itu 5%. Berarti kan lebih bagus tuh. Kalau BI rate-nya 4%, yieldnya itu 5%, berarti kan kalian lebih bagus, lebih tinggi obligasi. Berarti kalian bisa taruh di obligasi. Kalau BI rate-nya itu lebih besar ya, misalnya BI rate-nya itu 6%, sedangkan kalian taruh di sini 5%. Ya udah berarti kalian bisa taruh aja di deposito. Kalian cari deposito yang bisa ngasih 6%. Seperti itu, teman-teman. Ini iya, tapi back again ya, terserah kalian. Karena kadang ada orang yang udah suka taruh di deposito, meskipun tuh naik turun ya udah, itu terserah mereka juga, terserah kalian. Ada yang suka di obligasi, mau naik atau turun itu terserah juga. Gitu. Jadi kita di sini cuma belajar bareng, teman-teman. Gak ada yang berhak untuk menggurui. Gua pun juga belajar gitu. Terus juga analisa juga ya, teman-teman ya. Siapa yang ngasih kredit? Jadi yang ngasih obligasi itu siapa? Apakah pemerintah? Apakah itu sebuah perusahaan gitu? Jadi jangan pernah kalian asal menembak atau asal beli ya sebuah obligasi ini. Kalian harus cek lagi, teman-teman. Kalian harus do your own research. Ini tuh gimana sih sebenarnya gitu. Nah, kayak gini, ini penerbitnya kan pemerintah Republik Indonesia. Apakah sebagus itu gitu? Kalian jangan pakai feeling, harus kalian riset dulu gitu. Bahkan ketika kalian beli obligasi pemerintah ini harus selalu dicek nih, apa aja yang dicek. Pertama, rasio utangnya. Misalnya ini obligasi pemerintah manapun ya, gak cuma Indonesia. Rasio utang ke PDB, sorry. PDB, terus cadangan devisanya ini berapa, ini Indonesia sekarang itu, sama stabilitas politiknya kayak gimana gitu. Kalau rasio utangnya ini terlalu besar ya daripada PDB ya wassalamualaikum sih. Ya utangnya luar negeri aja udah terlalu besar, gimana mau bayar utang ke kita kan, seperti itu. Nanti ini akan ada pembahasan lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi di video yang lain ya, nggak di sini. Ini kalau dibahas di sini kita bisa bahas sampai 2 jam 3 jam, teman-teman. Dan juga obligasi perusahaan. Apa aja nih yang perlu kita cek? Pertama ini ya, pasti laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan terakhirnya nih, gimana nih? Jangan sampai kalian beli sebuah obligasi perusahaan tapi laporan keuangan aja nggak dibayar, nggak dibaca gitu. Nanti kalian dimarahin Timothy Ronald, guys. Seperti itu ya. Terus juga debt to equity ratio ya. Jadi ini prosentase hutang mereka sama modal gitu. Kalau hutangnya ini udah 4 kali modal ya, gue sih nggak akan membeli itu gitu, karena hutangnya udah terlalu banyak. Tapi kalau hutangnya itu hampir nol, bahkan kayak di bawah modal banget nih, paling cuma 0,1 atau bahkan 1% atau bahkan berapa gitu, itu masih sangat sehat gitu. Terus dia kemampuan laba untuk bayar bunganya ini mampu atau enggak. Kalau misalnya nggak mampu ya mending beli di obligasi perusahaan lain gitu, sama arus kas dan prospek industri.
back again ya, prospek industri ini kadang industrinya itu bisa sustain, apakah bisa sustain atau nanti dia bisa sunrise, bisa sunset gitu. Itu harus diperhatikan juga. Itu ya teman-teman ya, ini harus dianalisa dulu, jangan kalian asal membeli. Terus juga ini ya, harus dianalisa juga durasi dan resiko suku bunga. Jadi kalau misalnya kalian itu depositonya itu kok deposito obligasi, sorry. Kenapa deposito mulu sih? Ketika obligasinya itu terlalu panjang, itu kan harus hati-hati tuh. Kalau misalnya kalian terlalu panjang ya obligasinya. Karena kalau misalnya terlalu panjang kan kita juga nggak bisa narik semuanya. Kalau misalnya kalian belinya juga terlalu besar, 10 miliar gitu. Terus baru nariknya itu bisa 5 tahun lagi. Itu kan agak deg-degan juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nembak yang terlalu besar itu paling ya jangka waktunya itu jangan terlalu jauh gitu. Mungkin kayak 1 tahun atau 2 tahun itu juga oke lah. Tapi kalau sampai 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, waduh, itu agak deg-degan sih naruh duit situ. Karena kalau misalnya perusahaannya kolaps itu juga bahaya, negaranya juga kolaps itu juga bahaya gitu. Jadi jangan termakan sama suku bunga yang terlalu besar ya. Kan kadang kan kalau misalnya terlalu panjang itu kan besar juga kan. Jangan selalu termakan itu gitu. Yang penting cuan dulu sih kalau gua selalu cuan dulu. Terus juga likuiditas ya. Jadi gini teman-teman, gua tuh dulu pernah membeli sebuah ini ya, obligasi juga. Ketika gua membeli itu kayak di bibit ini aja ya. Proses membelinya itu butuh waktu beberapa hari, 2 atau 3 hari. Karena gini teman-teman, kalau kalian mau membeli sebuah obligasi, itu harus ada yang jual. Kalau misalnya nggak ada yang jual, berarti dia nggak terlalu liquid nih. Bahkan sampai berminggu-minggu gitu ya, kalian mau beli nggak ada yang jual ya wassalamualaikum gitu. Tapi bahkan ketika gue udah beli nih, terus gue hold gitu ya, selama 6 bulan atau 1 tahun gitu, ketika gue mau jual itu nggak ada yang beli. Nah itu juga sama aja nggak terlalu liquid. Makanya ini harus dicek juga nih, analisis juga likuiditas pasarnya gitu. Likuiditas tuh apakah bisa gampang buat dibeli, apakah bisa gampang buat dijual gitu teman-teman. Itu harus kalian perhatikan juga. Terus juga ini ya teman-teman, pajak ini juga harus dihitung juga. Jadi kalau misalnya nih kalian dapat return 5% ya, terus ini kan tadi dapat sekitar 5.100.000. Nah ini pajaknya berapa nih? Terus kalian bilang, tapi kan pajaknya paling cuma berapa persen. Nah kalau pajaknya itu 10%, duit kalian 10 miliar, itu berapa cuy? Kalian jangan ngitung ketika duit kalian masih segini. Misalnya duit kalian nanti dapat rezeki 10 miliar, 100 miliar, pajaknya 1% aja ya, 100 miliar itu 1 miliar teman-teman. 1 miliar itu juga duit gitu. Jangan meremehkan duit guys, oke? Sama diversifikasi portofolio kalian. Kalian naruh obligasi itu di mana aja. Jangan sampai kalian all in di satu obligasi korporasi. Waduh, itu semua duit kalian taruh di situ. Kalau korporasinya bangkrut ya wassalamualaikum juga gitu. Jadi dan juga ini porsinya harus disesuaikan. Jangan sampai kalian itu semuanya 100% portofolio ditaruh obligasi. Itu sangat tidak wise. Kalau misalnya kalian itu profil resikonya itu moderat, kalian bisa taruh aja 50% di obligasi, 50% di saham atau 50% di mana gitu, terserah. Kalau misalnya kalian terlalu besar di obligasi, ya portofolio kalian nggak grow gitu. Tapi kalau kalian juga terlalu kecil di obligasi, ketika ada minus itu ya ngeri ya. Kayak kemarin tuh kan IHSG minus ya. Tarif tam tuh tiba-tiba minus gitu. Kalau kalian 90% di saham ya waduh itu nangis sih. Tidurnya agak sulit gitu. Seperti itu teman-teman, ini harus disesuaikan. Kalian coba-coba aja, kalian balance tuh misalnya berapa, kalian taruh berapa gitu. Saran gue sih memang harus dicoba. Jangan sampai kalian nggak mencoba tapi cuma hitung-hitungan doang, itu kadang nggak kerasa sih. Kalian harus mencoba emang gitu. Nah ini ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan, yaitu yield curve ya dari sebuah obligasi. Kadang kalau misalnya obligasinya itu panjang, dia itu akan returnnya emang besar gitu. Tapi kalau kalian makin panjang, itu kalian akan sulit nariknya juga gitu teman-teman. Makanya harus diperhatikan. Biasanya sih gua menengah dan di awal-awal ini gitu. Jadi ini depends on kalian lagi. Kalau misalnya mau emang bener-bener ini duit dingin banget, nggak mau kalian sentuh apapun ya udah nggak apa-apa. Tapi juga jangan dilihat lagi ya, ini perusahaannya seperti apa gitu. Terus juga credit rating. Nah, credit rating ini sebenarnya kayak rapot sih sebenarnya teman-teman. Ini reference gue dari ini ya, Investopedia. Jadi ini adalah kemungkinan gagal bayarnya. Kalau misalnya dia ini
kreditnya itu udah triple A atau double A atau E, itu masih gagal bayarnya kecil gitu. Tapi kalau misalnya udah B ke bawah ini, dia kemungkinan gagal bayarnya sangat tinggi. Jadi gua sih nggak merekomendasikan yang A ya. Bahkan ketika gua merekomendasikan yang triple A, itu kembali lagi ke kalian, apakah kalian mau beli atau enggak, itu gua kembali lagi ke kalian gitu. Jangan sampai ini juga all in gitu. Gua sih nggak menyarankan all in ya, apalagi misalnya ini udah triple A, ini gua all in aja, nggak. Jangan. Gua nggak merekomendasikan seperti itu. Ya kembali lagi ya ke ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalau mau pakai yang triple A tadi, itu harus dibalance dari portofolio kalian, jangan sampai all in gitu. Karena ya kalau misalnya ada yang turun itu, atau ada yang misalnya gagal bayar pun, itu ya tetap ada potensi gagal bayar tapi sangat kecil. Itu jangan sampai membuat kalian portofolio kalian tuh minus sangat besar gitu. Oke? Seperti itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. See you next video, bye bye.